Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qaribah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bait-bait daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisi daripada doa-doa dan harapan, ya. Dan dengan keberkahannya Nabi, ya Allah, sampaikanlah kami kepada semua cita-cita. Dan dengan namamu wahai Muhammad, kami meminta kepada Allah. Dan jika namamu yang kami bawa, pasti Allah maha mendengar dan maha melihat. Maka berapa banyak orang yang hadir di Maulid Nabi, bawa hajatnya, bawa sedihnya, bawa lukanya. Nabi Muhammad yang kasih syafaat, Nabi Muhammad yang ilangin sedihnya, Nabi Muhammad yang ilangin lukanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ngebawa kekasihnya, maka Allah akan mengijabah segala kesulitan kita menjadi mudah dengan berkatnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hai para hadirat yang dirahmati, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, berlalu usia kita dengan kehidupan dunia, tipu daya dunia, harta dunia, musibah dunia, ujian dari dunia, yang dimana pada akhirnya kullu nafsin, setiap yang bernafas pasti akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha satu waktu datang ke rumah Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah pakai perhiasan. Kemudian pas Sayyidah Fatimah masuk ke dalam rumahnya Nabi, biasanya tuh kalau Sayyidah Fatimah datang ke rumah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bangun, Nabi Muhammad cium keningnya Sayyidah Fatimah, terus Nabi Muhammad bilang, duduk di sini wahai Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah datang pakai perhiasan, Nabi Muhammad mukanya rada berubah. Anak tercintanya datang pakai perhiasan, pertama kalinya mukanya Nabi Muhammad rada beda dari biasanya. Sayyidah Fatimah, abahnya belum ngomong apa-apa, abahnya belum bilang apa-apa, baru mukanya berubah doang. Sayyidah Fatimah langsung keluar dari rumahnya, kemudian ke pasar, dijual semua perhiasan ini, saya jual. Hasil dari penjualannya dibagiin ke fakir miskin, sama orang-orang semuanya, sampai perhiasannya habis. Balik lagi, datengin lagi rumah Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad berdiri senyum. Wahai abah, udah saya jual semuanya, ya udah saya bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Itu baru putri saya, wahai Fatimah. Ya. Nabi pernah selesai salam, sholat sama sahabat Nabi, tiba-tiba terburu-buru masuk ke dalam kamar. Para sahabat nanya, ada apa ya Rasulullah, ada apa? Khawatir apa Nabi sakit, apa kenapa? Biasanya soalnya habis sholat tuh doanya lama gitu kan. Kok tiba-tiba buru-buru masuk ke kamar, ada apa ya Rasulullah, ada apa? Sahabat kebingungan. Ana lupa ada beberapa uang yang masih tersimpan di rumah. Dan uang ini gak boleh tersimpan, harus selalu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Nabi Muhammad gak pernah nyimpan duit. Nabi Muhammad lari karena nginget, ya Allah masih ada uang yang belum dibagiin. Langsung ambil, bagiin, jadi gak megang apa-apa.
Nabi Muhammad kalau mau perang, Nabi kita susah setengah mati. Karena ya memang seperti yang kita dengar, kalau ada harta langsung dibagiin, ada harta langsung dibagiin. Sedangkan kalau orang perang butuh biaya nggak? Butuh buat beli senjata, butuh buat makanan. Akhirnya datang sahabat Nabi, datang Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya mendengar bahwasanya engkau membutuhkan uang untuk perang. Saya mengeluarkan 50% dari keseluruhan harta yang saya punya untuk perang ini fisabilillah. Saya tinggalkan 50%-nya untuk menjaga anak dan istri saya makan di rumah. Datang lagi Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya dengar kau membutuhkan biaya untuk perang. Saya berikan 100% dari harta saya, tak tersisa walau 1 rupiah untuk orang-orang di rumah. Semuanya saya kasih buat engkau fisabilillah ya Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, hai Abu Bakar? Jika semua kau berikan untuk perang, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istri? Saya tinggalkan buat anak dan istri saya Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan buat anak dan istri saya Allah dan Rasul. Kenapa dunia sangat begitu tidak berarti untuk orang-orang yang begitu mengerti akan adanya yaumul mahsyar, akan adanya yaumul qiyamah, akan adanya yaumul hisab. Dan pada saat hari tersebut, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat anak ataupun harta kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan hati yang selamat adalah hati yang padanya ada Nabi Muhammad. Dan hati yang selamat adalah hati yang kembali membawa cinta kepada Nabi Muhammad. Bukankah sudah pasti seorang itu selamat apabila hatinya mencintai Nabi Muhammad dan dia mengikuti semua yang Nabi Muhammad lakukan, dan dia akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad? Bukankah sudah pasti orang tersebut adalah orang yang salim, orang yang selamat kembali kepada Allah? Jika memang dunia adalah tujuan daripada manusia, sudahlah pasti Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling kaya. Sehingga malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, maukah kau aku ubah seluruh gunung-gunung ini menjadi emas? Maukah Allah Subhanahu wa ta'ala rubah seluruh gunung-gunung ini menjadi emas untukmu, ya Rasul? Nabi Muhammad menolak, enggak. Bahkan Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah cukupin saya jadi orang miskin, hidupin saya biar saya jadi seorang yang miskin. Wa amitni miskinan, bahkan matikan saya saat saya masih jadi orang miskin. Wa syurni fi zumratil masakin, kumpulin saya nanti di yaumil qiyamah sama umat-umat saya yang miskin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nyatanya kehidupan dunia hanyalah ibun walahun, hanyalah permainan dan tipu daya belaka. Apapun yang kau miliki pada akhirnya tak mampu kau bawa kembali kecuali amalmu dan cintamu kepada Nabi Muhammad. Coba sekarang kita perhatikan, sudahkah di antara kita memimpikan Nabi Muhammad? Sudahkah di antara kita membanggakan Nabi Muhammad? Bulan Rabi akan segera datang. Berapa banyak dari umat-umatnya membuat beliau tertawa. Berapa banyak dari umat Muhammad membuat Nabi Muhammad tertawa. Waktu anak berkesempatan berada di Hadramut, ada salah satu orang gak pernah jualan. Tiba-tiba mendekati bulan Rabi, setiap hari masak ratusan roti, bikin sendiri, dijualin. Orang-orang bingung, kenapa kok tumben dia jualannya giat banget? Dia bilang, saya mau bikin maulid yang meriah buat Rasulullah.
Saya mau ngehadiahin semua uang ini buat Nabi Muhammad. Saya mau bikin semua orang hadir buat maulid Nabi Muhammad. Dan benar aja, ketika bulan Rabi dari jualan roti, dia mampu ngundang ratusan orang pada satu hadir ke rumahnya untuk membaca maulid Muhammad. Gak tidur buat bikin roti yang dipersembahkan nanti buat maulid Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang di bulan Rabiul Awal membuat nabimu tertawa, membuat nabimu tersenyum, membuat nabimu bangga. Dan diantaranya mungkin yang gak bisa dari harta, ada yang memberikan dirinya untuk khusus bersolawat begitu banyak pada Nabi Muhammad. Ada yang memberikan dirinya untuk sholat tahajud, ya Rasulullah, khusus di bulanmu saya sholat tahajud. Semua orang berebut-rebut buat Rasulullah tertawa. Dan apakah kita menjadi orang-orang yang membuat Rasulullah menangis? Kita sangat malu kalau ternyata Rasulullah SAW ketika melihat setoran amal kita belum sebetul-betulnya menjadi umat yang mencintainya. Ayo kita semangat. Bulan Rabi, bulan kelahiran Nabi Muhammad akan segera datang. Jadilah orang yang paling semangat untuk membuat Rasulullah tertawa. Jadilah umat yang paling semangat buat Rasulullah tersenyum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hati yang dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Semoga Rabiul Awal tahun ini jadi sebaik-baiknya hadiah kita buat Rasulullah. Semoga Rabiul Awal tahun ini jadi sebaik-baiknya cinta kita buat Rasulullah. Semoga di tahun ini, kalau tahun lalu kita nggak bisa ngasih hadiah buat Nabi Muhammad, tahun ini kita yang paling nomor depan ngasih buat Nabi Muhammad. Kita yang paling ngasih tauin kalau kita cinta sama Nabi Muhammad. Dan ya Allah, jangan jadiin kita orang-orang yang nanti ketinggalan jauh di belakang, gak bisa ngasih apa-apa buat Nabi Muhammad. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, jadiin orang-orang yang terdepan untuk menuju kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai di surga bersama Nabi Muhammad. Kumpulkanlah sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia. Saat ini kita bersama-sama, kumpulkanlah kami di yaumil qiyamah kelak bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, jangan tinggalkan siapapun di antara kami. Ya Allah, jangan ditinggalin siapapun di antara kami, ya Allah. Semoga kita semua sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di yaumil qiyamah kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa laqad ashartu riyati man awsafuhu tuhil quluba tuhijul ashjana. Ya Allah, wallahu qadran alayhi fama yusawi قول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. يا الله، للواحد الأحد إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله، وختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المصطفى اقبل عاجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أسرنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أهنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا سرعانا. وربه في كل حال هب لنا وحبال من ود ومن والانا. والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا
أوصانا والحاضرين وسائر في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا ولكن ترجونا كباقي سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله المصطفى صل عليه وآله مع حركته الصباح أفصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. سبحان الله.